Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi nikmatil imani wal islam wa adroka tariqal ibadatil mu'minin fasala lakum suluka hal yakunu minal faizin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Adik-adik santri dan santriwati Masjid Ar-Ridha, marilah pertama-tama kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala biqauli alhamdulillahirabbil alamin, yang mana sampai saat ini kita semua masih diberi kesempatan sehingga bisa hadir di dalam majelis taklim ini di rumah Allah Masjid Ar-Ridha. Mudah-mudahan ibadah kita selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Adik-adik, tadi niat kita datang ke sini adalah untuk ngaji, ya. Untuk ngaji bersama-sama. Saya bukan ustadz, bukan guru, tapi kita sama-sama belajar ngaji. Kalau niat kita sudah belajar ngaji, kita niatnya ke sini belajar ngaji lagi. Allah akan memerintahkan malaikat kalau kita tadi niatnya ngaji, Allah telah memerintahkan malaikat untuk menaungi dengan sayapnya setiap keluar berjalan ke masjid ini. Jadi tadi Anda sekalian sudah dinaungi oleh malaikat ke tempat ini. Oleh karena itu di tempat ini tolong didengarkan dengan baik-baik, karena Anda tadi sudah niatnya belajar. Kalau belajar di sini harus mendengarkan, ya. Jangan ngomong sendiri, ya. Jangan bergurau, tapi simak dengan baik-baik. Biasakan kita ketika belajar itu menyimak dengan baik dan benar. Kalau kita ingin menjadi anak soleh dan solehah, mulailah dengan belajar dengan baik dan benar, yaitu dengan mendengarkan dengan seksama, sehingga apa yang kita dengar nanti dapat kita serap, dapat kita pahami, dan sekaligus nanti bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi kalau kita belajar tidak mau menyimak, ngomong sendiri, sehingga kita tidak akan mendapatkan pelajaran atau ilmu yang kita inginkan. Oleh karena itu, siapapun yang akan menyampaikan kebaikan dan kebenaran, kita jangan memandang orang, tetapi apa yang disampaikan itu kita pahami, dan nanti mudah-mudahan akan menjadi pedoman hidup kita untuk menjadi yang lebih baik. Sebagaimana yang diamanahkan, kita nanti akan mendengar, yaitu dengan tema menjemput Lailatul Qadar. Apa itu Lailatul Qadar itu? Ya. Firman Allah fil Qur'anil Karim yang sering kita dengar, mestinya kita sudah hafal, ya, dengan firman Allah yang akan kami sampaikan nanti, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Lailatul Qadar itu adalah malam kemuliaan, ya. Lailatul Qadar itu adalah malam kemuliaan, di mana seandainya kita dapat
berjumpa dengan Lailatul Qadar itu, kita akan mendapatkan kebaikan-kebaikan yang jauh lebih besar daripada kebaikan-kebaikan yang lain. Dan Lailatul Qadar itu hanya terdapat di bulan suci Ramadan. Diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya didapat di dalam bulan suci Ramadan. Selain bulan itu tidak ada yang namanya Lailatul Qadar. Keutamaan Lailatul Qadar diantaranya khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Lebih baik dari 1000 bulan itu bukan berarti 1000 bulan, tapi bisa lebih daripada 1000 bulan. Min alfi syahrin, lebih baik dari 1000 bulan. Kalau dikatakan lebih baik dari 1000 bulan itu, Allah bisa saja memberikan kebaikan itu 2000 bulan, 3000 bulan, 5000 bulan, yang pasti minimal 1000 bulan. 1000 bulan itu seandainya dikalikan setahun berapa tahun? Minimal adalah 83 tahun. Ya, seandainya kita bisa menjumpai Lailatul Qadar, itu sama dengan kita beribadah selama 83 tahun tanpa berhenti. Seumpama seperti sekarang ini, kita belajar seperti sekarang ini pas malam, tapi itu bertepatan dengan Lailatul Qadar. Itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, sama saja kita belajar selama 83 tahun tanpa berhenti. Itu Lailatul Qadar atau malam Qadar, malam kemuliaan. Bukan malam Lailatul Qadar, tapi malam Qadar. Sebab Lailah itu namanya artinya sudah malam. Kalau nanti malam Lailatul Qadar berarti kan malam-malam Lailatul Qadar. Jadi kalau malam Qadar, Lailatul Qadar, atau malam keistimewaan, kalau malam keutamaan, ya, Allah akan memberikan keutamaan bagi siapa saja yang ketika itu berbuat ibadah kepada Allah, akan dilipat gandakan minimal menjadi 83 tahun. Umpamanya, seandainya kita dalam malam Lailatul Qadar itu membaca Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, itu kalau biasa kita membaca pada hari-hari biasa, satu huruf itu oleh Allah Subhanahu wa taala dikalikan 10 kali. Ya. Jadi kalau kita pada hari-hari biasa membaca Alif Lam Mim, itu berapa huruf? Alif Lam Mim itu berapa huruf? 3 huruf, ya kan? Alif sendiri, Lam sendiri, Mim sendiri. Jadi Alif Lam Mim itu 3 huruf. Seandainya hari biasa kita membaca Alif Lam Mim saja, itu oleh Allah pahalanya diberikan 30 kali. 30.000 berarti 30 kali. Kalau satu huruf 10 kali, berarti kalau 3 itu berarti 30 kali. Itu baru Alif Lam Mim saja. Tetapi kalau kita pas hari itu malam Lailatul Qadar, itu dilipat gandakan menjadi 10 kali lagi. Alif Lam Mim 30 kali, kalau pas Lailatul Qadar dilipatkan 10 kali menjadi berapa? 30 kali kali 10 menjadi 300. Ya kan? Kalau pas malam Lailatul Qadar kita membaca Alif Lam Mim, itu berarti akan digandakan. Kalau puasa, kalau Lailatul Qadar itu nanti digandakan menjadi 83 kali, 83 tahun, maaf. Kalau hari biasa, ya kita kembali lagi. Alif Lam Mim kalau hari biasa
itu pahalanya 30 kali, karena satu huruf 10 kali. Kalau 3 huruf berarti 30 kali. Kalau puasa itu ditambah menjadi 10 kali. Kalau puasa, bukan Lailatul Qadar ya, maaf tadi keliru ya, bukan Lailatul Qadar. Jadi kalau hari biasa itu dilipatkan 10 kali, tapi kalau puasa akan ditambah, lipatkan ganda lagi menjadi 10 kali. Jadi 300 kali. Kalau puasa seperti ini, kalian membaca Alif Lam Mim itu pahalanya menjadi 300 kali. Ya, ini di luar Lailatul Qadar. Lailatul Qadar nanti lagi ya. Tadi kalau puasa dilipat gandakan lagi menjadi 300 kali. Kalau 30, ya kan? Kalau pas hari Jumat, puasa pas hari Jumat, 2 hari lagi mungkin hari Jumat ya, kadang Rabu, Kamis, Jumat. Itu akan ditambah lagi, dilipat gandakan menjadi 10 kali lagi. Kalau hari biasa dilipat gandakan menjadi 10 kali. Kalau hari puasa dilipat gandakan lagi 10 kali. Kalau puasa pas hari Jumat ditambah lagi, dilipat gandakan menjadi 10 kali lagi. Jadi berapa? 10 kali 3 huruf 30 kali. Kalau 10 kali lagi berarti 300. Kalau hari Jumat berarti berapa? 3000. Ya. Jadi kalau hari Jumat pas puasa kita membaca Al-Quran 3 huruf saja, itu oleh Allah akan dilipat gandakan menjadi 3000 kali. Oleh karena itu ya, perbanyaklah membaca Al-Quran di bulan puasa. Perbanyak. Bagaimana kalau saya masih belum bisa membaca Al-Quran dengan baik, terbata-bata di bulan bala ini masih tetap belum bisa dengan baik, nggak apa-apa. Rasulullah mengatakan ya, yang ahli Quran membaca Al-Quran itu nanti pahalanya dia akan mendapat kedudukan bersama para malaikat pencatat kebaikan. Itu nanti bersama orang yang ahli membaca Al-Quran. Terus bagaimana yang masih terbata-bata, belum sempurna membaca Al-Quran? Justru pahalanya yang masih belajar, masih terbata-bata memaksakan diri membaca Al-Quran, itu pahalanya dilipat 2 kali kan bagi yang ahli membaca Al-Quran. Jadi kalian seandainya masih belum bisa sempurna, masih terbata-bata di bulan bala ini, nggak apa-apa, paksakan saja terus membaca, justru pahalanya akan dilipat gandakan daripada orang yang sudah ahli membaca Al-Quran. Ini hadisnya Sahih Bukhari. Kami tidak membacakan hadisnya, hanya artinya saja nanti, karena waktunya nanti tidak nutut ya. Jadi perbanyaklah membaca Al-Quran pada waktu bulan Ramadan seperti sekarang ini. Sekarang pendidikan sekolah yang biasanya berjalan, Anda libur. Gunakan kesempatan ini sebanyak mungkin untuk belajar membaca Al-Quran. Kurangi main, ya, kurangi main. Ya, gunakan kesempatan ini untuk belajar Al-Quran, karena pahalanya akan dilipat gandakan daripada orang yang sudah ahli membaca Al-Quran. Karena apa? 2, pertama kali karena kepedulian membaca Al-Quran, itu pahalanya. Kedua, karena kesulitannya membaca Al-Quran ini payah, sehingga juga mendapatkan keistimewaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai saya belum bisa membaca Al-Quran, tidak usah membaca Al-Quran. Itu bisikan iblis, jangan diikuti, atau bisikan hawa nafsu. Nah, jadi tetap saja berusaha membaca Al-Quran walaupun belum bisa sempurna. Apalagi kalau tidak tahu artinya, ya nggak apa-apa, tetap saja jangan sampai ya kita tidak mau membaca Al-Quran
dengan alasan saya tidak tahu artinya. Jangan, tetap saja walaupun tidak mengerti artinya, membaca Al-Quran itu tetap mendapatkan keistimewaan, kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Al-Quran itu adalah firman Allah, wahyu Allah, perkataan Allah. Tidak ada yang salah. Kalau kita belajar membaca, berarti kita melestarikan, memperhatikan kalamullah, wahyu Allah. Pahalanya sangat besar sekali, apalagi seperti di bulan Ramadan ini. Dan bulan Ramadan ini juga tempat diturunkan pertama kali Al-Quran. Ya, jadi bulan Ramadan ini atau nanti pas Lailatul Qadar itu adalah tempatnya pertama kali Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertama kali, yaitu di malam Lailatul Qadar. Oleh karena itu sekali lagi, bacalah Al-Quran sebaik mungkin, usahakan belajar. Jangan sampai setiap hari kita tidak membaca Al-Quran. Mulailah aktivitas kita pertama kali bangun yang dibaca Al-Quran. Ya, berapapun, berapa ayat, berapa huruf, nggak apa-apa. Bangun tidur, mulai awal daripada kehidupan kita dimulai dengan Al-Quran. Kegiatan sehari-hari kita dihiasi dengan bacaan Al-Quran. Di akhir keseharian kita nanti mau tidur, diakhiri dengan bacaan Al-Quran. Supaya kehidupan kita mendapatkan berkah dari Al-Quran. Kita ingin sukses, kita ingin hidup bahagia, bacalah Al-Quran. Ya, kita ingin apapun kehidupan di dunia ini, jangan sampai dilupakan Al-Quran. Karena kehidupan ini semuanya ini yang ngatur adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Al-Quranul Karim. Jadi kita harus berusaha semaksimal mungkin bagaimana caranya ada waktu, sempatkan waktu untuk membaca Al-Quran. Jangan dicari kalau senggang waktu, kalau ada sisa waktu kita baru bisa membaca Al-Quran, jangan. Utamakan, sediakan waktu untuk bisa membaca Al-Quran. Jangan dicarikan sisa waktu, karena ini kalamullah. Utamakan waktu, usahakan waktu, sempatkan waktu untuk bisa membaca Al-Quran. Al-Quran itu sangat mulia, jangan diberi sisa waktu, ya, jangan diberi sisa-sisa waktu. Kalau saya ada waktu yang membaca Al-Quran, kalau tidak ya tidak, jangan. Utamakan, istimewakan waktu, usahakan waktu. Kalau kita bisa berusaha, bisa beraktivitas yang lain, kenapa kita tidak bisa menyediakan waktu untuk Al-Quran? Kita bisa HP-an, bisa SMS-an, bisa WA-an berjam-jam, bisa duduk di depan televisi berjam-jam. Kenapa tidak bisa mengistimewakan waktu? Seberapapun waktu harus kita sediakan untuk Al-Quran. Jangan sampai tidak ada waktu tanpa Al-Quran. Mungkin kita dalam perjalanan, bagaimana kita nggak mungkin bisa baca Al-Quran, kita tidak punya wudhu, kita punya HP, ya kan? Setel HP, ya kan? Dengarkan pelan-pelan, itu akan nikmat sekali nanti di dalam perjalanan. Ya, kita ingat Al-Quran, ya, di mana saja kita ingat Al-Quran, itu akan menjadi petunjuk. Al-Quran itu petunjuk bagi manusia. Jadi jangan sampai kita belum bisa baca Al-Quran, tidak baca Al-Quran karena tidak mendapatkan petunjuk. Jangan. Allah sudah memberikan petunjuk. Al-Quran itu adalah, ya, hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Al-Quran itu tinggal kita
dikasih petunjuk oleh Allah berupa Al-Quran itu, kita mau mengambil atau tidak? Jadi jangan menunggu mengatakan berdalih bahwa belum mendapatkan hidayah. Lo sudah mendapatkan hidayah, sudah mendapatkan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an. Tinggal kita mau mengambil atau tidak petunjuk ini. Ambil. Kalau kita sudah diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan disia-siakan. Di sini kalian sudah mendapatkan petunjuk. Ya, mendengarkan Al-Qur'an. Bagaimana cara membaca Al-Quran? Syukuri itu. Anda menjadi muslim dan muslimah. Kecil-kecil ini sudah Islam semuanya. Sudah berusaha ke majelis taklim, ke diniyah untuk belajar Al-Quran. Manfaatkan itu. Jangan sampai kita belajar Al-Quran nanti pedot di tengah jalan. Di sini di Arido ini sudah disediakan diniyah belajar Al-Quran dengan baik, yaitu mulai dari huruf dan sampai tajwid. Minimal kita nanti, kalian nanti belajar Al-Quran itu harus sampai dengan selesai tajwid minimal. Syukur kalau sudah bisa sampai nahwu dan sorobnya, itu akan lebih baik, tapi minimal paling tidak harus sampai dengan tajwid. Tajwid itu apa? Tajwid itu adalah tata cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Ilmu tajwid itu adalah ilmu untuk bisa membaca Al-Quran supaya tidak salah. Hukumnya belajar ilmu tajwid itu adalah hukum fardu kifayah. Jadi seandainya ada yang belajar, yang lain sudah gugur. Tetapi membaca Al-Quran, memakai ilmu tajwid, itu hukumnya fardu ain. Belajar tajwidnya hukumnya kifayah, fardu kifayah. Tetapi ketika membaca Al-Quran, memakai ilmu tajwid itu adalah hukumnya fardu ain. Jadi setiap orang membaca Al-Quran harus mengerti tajwid. Kalau sekarang belum bisa tajwid, harus belajar nantinya terus menerus sampai mengerti tajwid. Tetapi sekarang walaupun belum mengerti tajwid, masih belajar, jangan sampai tidak membaca Al-Quran seperti yang kami sampaikan tadi. Harus tetap membaca Al-Quranul Karim. Ya, itu diantara keutamaan bulan Ramadan yang berkaitan dengan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar kita sampaikan tadi adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau kita tadi membaca Alif Lam Mim maksimal hari Jumat pada bulan Ramadan itu 3000 kali pahalanya. Tetapi kalau kita membaca Alif Lam Mim pada malam Lailatul Qadar, minimal pahalanya akan dilipat gandakan sama dengan 83 tahun kita membaca Alif Lam Mim tanpa berhenti. Coba kalau ini tidak kita gunakan, apakah nggak rugi kita? Membaca Alif Lam Mim saja pas malam itu turun Lailatul Qadar, kita sama saja membaca Alif Lam Mim selama 83 tahun tanpa berhenti. Coba, nggak usah 83 tahun, kita membaca Alif Lam Mim 8 jam saja terus menerus, kira-kira mampu nggak? Alif Lam Mim tanpa berhenti 8 jam saja, nggak usah 83 tahun. Ya, kita nggak mampu, nggak pernah kita membaca selama itu, ya kan? Padahal kalau kita membaca Al-Quran itu tidak pernah hanya 3 huruf, ya kan? Kita tidak pernah membaca Al-Quran hanya Alif Lam Mim, tidak. Bahkan bisa ada 1 juz, ya. Itu coba pahalanya berapa seandainya kita mau menghitung. Tapi kita tidak usah menghitung pahala, ya.
perbanyak sajalah amalan, nanti pahalanya biar Allah yang memberikan. Sebab kalau kita menghitung pahala kita, Allah nanti akan memberikan seperti yang kita hitung. Tapi kalau kita tidak hitung, Allah akan memberikan pahala yang jauh lebih besar daripada hitungan kita. Oleh karena nggak perlu dihitung kalau kita artinya beribadah, beramal soleh, itu nggak perlu dihitung. Kalau toh Allah memberikan perhitungan seperti itu, supaya kita bersemangat bagaimana seandainya ditunjukkan pahalanya sebesar itu. Ya, itu pertama kali kita di dalam menyongsong Lailatul Qadar. Tadi jangan sampai kita melupakan untuk membaca Al-Quran. Kita hanya memberikan 3. Sebetulnya manfaatnya, keutamaan Lailatul Qadar bulan Ramadan sangat banyak sekali. Tapi kami hanya nanti memberikan 3 yang ringan yang bisa kita lakukan, tapi kadang-kadang kita meremehkan. Ya, apalagi nanti kalau menjelang buka. Pertama kali tadi Al-Quran. Gunakan waktu, sempatkan waktu, ya, untuk membaca Al-Quran setiap hari, pagi, siang, malam, ya kan? Itu usahakan. Kedua, doa ketika mendengar adzan. Ini perhatikan, ya, doa ketika mendengar adzan. Kadang-kadang kita, ya saya sendiri, ya, kalau lagi buka Pak, Bu, ya, kalau lagi buka itu kadang-kadang kita makannya adzan nggak diperhatikan, gitu loh. Ini gangguan nafsu kita di sini, ya. Ketika doa adzan itu, ya Rasulullah mengatakan kalau ada adzan seperti Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita harus mengikuti Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, kalau asyhadu alla ilaha illallah, kita juga mengikuti asyhadu alla ilaha illallah. Kalau asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita juga mengikuti asyhadu alla ilaha illallah. Kalau hayyalas shalah, kita la haula wala quwata illa billah. Hayyalas shalah itu ya maknanya marilah ke sini, ke rumah Allah untuk melaksanakan sholat. Ya, itu dipanggil oleh Allah, itu panggilan Allah. Hayyalah sholat, datanglah ke sini, ayo ke sini melaksanakan sholat. Itu Allah, walaupun itu suara muadzin, hakikatnya itu adalah panggilan Allah bagi orang Islam supaya melaksanakan sholat. Oleh karena itu kita menjawabnya la haula wala quwata illa billah. Kami tidak berdaya, kami ini makhluk lemah, hanya Allah yang bisa menjalankan itu. Oleh karena itu Allah yang punya kekuatan, kita meminta kekuatan itu, kemampuan itu supaya kita bisa mengikuti panggilan Allah Subhanahu wa taala itu. Oleh karena itu kalau ada orang ngomong belum dapat hidayah, itu keliru. Hayyalah sholat itu adalah petunjuk Allah memanggil supaya kita sholat. Sebagai seorang muslim, kenapa tidak mau ambil hidayah itu? Sedangkan orang non muslim saja ada yang ketika mendengarkan adzan itu masuk Islam, mau melaksanakan sholat. Sedangkan kita seorang muslim, ketika ada panggilan hayyalah sholat, kita terus beraktivitas, tidak peduli dengan panggilan Allah itu. Padahal itu panggilan untuk sholat, untuk datang ke masjid supaya melaksanakan sholat. Panggilan Allah. Berapa lama sih kita itu dipanggil Allah untuk datang ke masjid dalam 5 kali? Taruhlah 1 kali itu umpama setengah jam. Kita melaksanakan panggilan Allah Subhanahu wa taala itu, kalau 5 kali berapa? Hanya 2,5 jam. Itu maksimal. Ya. Sedangkan Allah memberikan kehidupan kita sehari-hari itu berapa? Semuanya sama, 24 jam. Silahkan. Kalau 24 jam itu dikurangi 2,5 jam berapa? 21 jam. Silahkan untuk digunakan apa saja.
Tetapi sisihkan waktu ketika dipanggil Allah, hayalah sholat, datanglah. Itu merupakan hidayah Allah, petunjuk Allah. Kita sebagai seorang muslim sudah mendapatkan petunjuk, tapi kenapa kita tidak ambil? Kenapa kita tidak mau mendatangi hidayah itu, panggilan Allah? Seperti katakan tadi, ada sejarah atau cerita orang non muslim ketika mendengar adzan itu tertarik masuk Islam dan mau melaksanakan sholat. Oleh karena itu kita sayang kalau seorang muslim mengabaikan itu saja, diabaikan karena masih berat aktivitas pekerjaan. Besar mana sih Allah dengan pekerjaan? Allahu Akbar itu artinya, maknanya bahasa Indonesia, Allah Maha Besar. Tidak ada yang lebih besar daripada Allah. Semuanya kecil. Ya, dagangan yang begitu ditakutkan kerugiannya itu kecil. Ya, jabatan setinggi apapun, pekerjaan sehebat apapun, penghasilan sebesar apapun, itu lebih besar Allahu Akbar. Oleh karena tinggalkan untuk menuju yang lebih besar. Jangan sampai kita Allahu Akbar masih ngetik ini juga ibadah. Keliru itu, pemahaman keliru, betul itu ibadah. Tapi ibadah yang ada ketentuan Allah adalah Allahu Akbar itu lebih besar. Tinggalkan semuanya. Nanti setelah melaksanakan sholat silakan bekerja kembali. Tapi ketika mendengar panggilan Allahu Akbar, apapun kesibukannya, apapun kesulitannya, harus ditinggalkan menuju Allahu Akbar. Allah itu memerintahkan ibadah itu yang paling ringan itu ibadah apa? Ya, ibadah apa? Allah memberikan kepada orang muslim ibadah yang paling ringan, yang bisa dilakukan oleh siapa saja, di mana saja. Itu apa? Yang paling ringan, yaitu ibadah sholat. Ibadah sholat itu ibadah yang paling ringan, yang diberikan, bebankan kepada orang muslim, tetapi yang paling berat untuk dilaksanakan. Ya, itu. Coba orang sakit bisa melaksanakan sholat, anak kecil bisa melaksanakan sholat, orang laki bisa melaksanakan sholat, ya, perempuan bila melaksanakan sholat, tua muda bisa melaksanakan sholat, tinggal kemauan saja. Sholat itu bondone hanya mau, tidak ada lain dengan haji. Kalau haji harus punya duit, kalau puasa berat kadang-kadang, ya kan? Tapi sholat itu tidak membutuhkan apa-apa, hanya untuk kemauan saja, ya. Tinggal berangkat saja ke masjid bersolat, apa sih beratnya? Tapi begitu beratnya, nah, mudah diucapkan, tapi sulit, berat untuk dilaksanakan. Allah itu maha murah sebetulnya. Diberi kesempatan hidup 24 jam silakan. Tetapi ketika dipanggil Allah, datanglah. Ya, kita ingin sukses. Hayyalal falah. Itu artinya banyak, Pak, Bu, anak-anak, artinya banyak. Bukan hanya kemenangan, tapi juga kemuliaan, kesuksesan. Dipanggil, dikasih oleh Allah supaya sukses, supaya menuju kemenangan. Datang. Nah, kemenangan itu nanti, kesuksesan itu nanti akan diperoleh, tapi sujud dulu. Khayal sholat, baru khayal falah. Jangan dibalik, kita ingin sukses dulu sehingga baru sholat. Jangan, sujud dulu. Oleh Allah akan saya berikan kesuksesan, khayal falah. Itu. Jadi adik nanti ya, waktunya ini tinggal sedikit, ya. Adzan, doa adzan, ya. Kalau nanti ketika adzan kita buka, coba berhenti dulu, minum. Ini sebentar nanti kita minum. Kalau kita adzan, ya, nanti berhenti dulu, ya. Berhenti makannya, berhenti minumnya, berhenti rebutan makannya, dengarkan adzan dan sambut itu. Ini sayang waktunya yang nggak cukup. Hanya ini, siapa
ketika mendengar adzan ya dan menjawab dengan berdoa, setelah itu berdoa dan itu nanti yang berhak mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Kita butuh syafaatnya Rasulullah. Oleh karena itu sekarang persiapkan diri untuk menjemput syafaat Allah, syafaat Rasulullah SAW nanti. Ya, kalau mendengar adzan dijawab dan berdoa adzan, itu nanti yang berhak mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Maaf waktunya tidak nutup, ada satu sebetulnya tapi waktunya tidak ada. Nanti mungkin di lain waktu atau mungkin nanti bisa dijelaskan oleh ustadz-ustadz yang lain. Oleh karena itu kami cukupi sekian saja. Kalau ada salah dan kelirunya yang tidak berkenan di hati adik-adik semuanya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dan semoga barokah kata akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah wa biridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.